Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana syifaan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Saudaraku, para shaimin dan shaimat serta pemirsa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan puji dan syukur, dan kehadirat Rasulullah SAW kita aturkan salawat dan salam. Semoga di sore hari menjelang berbuka ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang selalu cintainya dan cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, para shaimin dan shaimat serta pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sebagai umatnya dari hadis beliau dari sahabat Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hazil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma'u." Qila ya Rasulullah, wa ma jala'uhu? Qala kasratu zikril mauti wa tilawatul Qur'an. Rawahul Baihaqi. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya hati ini akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila selalu terkena air. Apabila besi itu terkena air, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya, mengkilatkannya besi yang karatan itu, atau hati yang berkarat itu ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, yang pertama kasratu zikril maut, memperbanyak ingat mati, dan yang kedua bertilawatil Quran. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan hati, mengkilatkan hati yang berkarat itu satu di antara yang dua adalah dengan kita bertilawatil Quran, membaca Al-Quran. Saudaraku, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita bertilawatil Quran terus menerus, khususnya di Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran, insya Allah hati kita akan bersih, hati kita akan mengkilat, tidak berkarat. Kalau hati kita ini bersih, hati kita ini mengkilat bagaikan bersihnya kaca, maka kebaikan-kebaikan akan mudah diterima oleh kita dan terjauhkan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku, para shaim dan shaimat serta pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa bertilawatil Quran, lebih khusus di Ramadan ini. Nabi kita Muhammad SAW pun
menjadikan Al-Quran ini sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan pula dalam firman-Nya yang Al-Fakir sampaikan dalam mukadimah tadi. Al-Quran akan menjadi obat untuk kita. Nabi secara khusus, yaitu surat Al-Fatihah, Nabi menyampaikan kemuliaan Fatihah, bagian dari Al-Quranul Karim, salah satu surah dari jumlah surah yang berjumlah 114 surah dalam Al-Quran. Nabi menjelaskan Al-Fatihah, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah dibaca sesuai dengan niat dan tujuan si pembacanya. Tatkala Fatihah dijadikan untuk penyembuh daripada penyakit, maka Fatihah akan menjadi obat bila dibacakan terhadap orang yang sakit. Dan begitu pula banyak surah-surah yang dijadikan sebuah kekuatan hikmah, kemujizatan Al-Quran menjadikan obat untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, dan rahmat untuk kita pula. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup dalam kehidupan dunia saja Al-Quran mempunyai manfaat, hikmah untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau secara khusus sebagai umat Muhammad SAW. Di yaumil kiamah pun nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana hadis dari sahabat Abi Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran nanti datang di hari kiamat akan berikan syafaat kepada ashab-ashabnya, kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku, para shaimin dan shaimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kembali Al-Fakir selalu mengingatkan dan berusaha selalu mengingat khusus untuk Al-Fakir dan kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat, mari kita perbanyak bertilawatil Quran secara khusus di Ramadan, dan insya Allah di 11 bulan yang akan datang. Karena nanti di yaumil qiyamah Al-Quran akan memberikan pertolongan. Al-Quran akan datang kepada kita memberikan syafaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan kita untuk bertilawatil Quran. Al-Fakir mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.